Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas metode-metode pencelupan sebagai bagian tambahan dari pencelupan satu ya. Jadi selain kita akan mengenal proses, kita juga harus mengenal metode-metodenya juga. Oke, referensinya ada dari M. Clark dan Hans Karlruth. Silahkan kalian cari bukunya atau e-booknya. Dan untuk dyeing sendiri, jadi ini ada material, ada dye staff, ada metode, ada mesin, ada auxiliaries. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah metode dan mesinnya. Nah, jadi metode dan mesin ini keduanya sama-sama berfungsi untuk menghasilkan pencelupan yang merata, permanen, dan warna yang sesuai dengan permintaan konsumen. Itu ya. Kemudian kita masuk ke pencelupan dengan metode yang pertama, yaitu metode X-House atau immersion dyeing. Jadi ada 3 metode. Yang pertama metode X-House atau immersion atau discontinue. Yang kedua adalah metode continue. Yang ketiga adalah metode semi-continue. Nah, jadi ini definisinya kurang lebih seperti ini. Nah, ciri-cirinya seperti yang pernah saya jelaskan. Jadi metode X-House ada perbandingan bahan dengan larutan, atau di sini tulisannya perbandingan larutan dan bahan ya, atau disebut juga dengan float, atau disebut juga dengan liquor ratio gitu ya. Nah, ini di sini ada statement bahwa disebut juga metode X-House ini disebut juga dengan metode discontinue atau imersi karena alat atau mesinnya memiliki kapasitas yang terbatas. Jadi ukuran alat atau ukuran mesin akan menentukan batasan kain yang bisa masuk. Karena untuk metode X-House, kain harus dimasukkan seluruhnya baru diproses bersama-sama. Jadi tidak dilewatkan saja, tapi harus direndamkan seluruh. Ya, jadi artinya kalau ada kain 3 kilo, 3 kilo, 3 kilonya harus diproses berbarengan bersama-sama. Jadi kita akan lihat. Nah, di sini di diagram alirnya kurang lebih seperti ini. Jadi biasanya keunggulannya adalah pencelupannya, pencuciannya, dan pembilasannya biasanya dilakukan di mesin yang sama. Jadi misalnya mesinnya satu jet dyeing, nah jet dyeingnya nanti dipakai mencelup, dipakai cuci sabun, dipakai juga untuk membilas. Baru nanti pengeringannya dipindahkan ke mesin lain, gitu ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain untuk pencelupan X-House ada skema proses yang terdiri dari waktu dan suhu, gitu ya. Dan ciri-ciri yang lainnya juga di sini ada gradien atau laju kenaikan suhu pencelupan. Gitu. Nah, ini contohnya skema proses untuk pencelupan X-House dan juga resepnya. Ya, ini suhu, di sini waktu. Oke, kemudian ini juga sama. Ini ada fungsi zat tidak usah. Nah, ini adalah alat atau mesin untuk metode X-House. Nanti kalian bisa lihat juga di YouTube, dicoba dicek mesin celup jigger atau jigger dyeing machine. Silahkan dicek modelnya seperti ini. Kemudian ini cons dyeing, ini kita punya, ada juga, silahkan juga bisa dilihat di YouTube. Nah, untuk mesin jigger ini kainnya. Kemudian ada 2 gulungan sehingga nanti kainnya akan menggulung ke sini, ini makin besar, ini makin kecil gitu ya. Terus nanti dibalik lagi melewati bak. Ini bak jiggernya. Gitu. Untuk yang cons dyeing nanti disemprotkan larutannya. Ya, ini cons dyeing itu untuk pencelupan benang, ini untuk pencelupan kain tenunan. Ini contohnya. Nah, jadi di metode X-House ini prosesnya harus dimasukkan dulu kainnya seluruhnya, baru dijalankan prosesnya. Ini juga sama. Jadi tidak bisa kayak benang satu terus dikeluarin, ganti lagi satu, dikeluarin, tidak bisa. Jadi benang dimasukkan semua, baru barengan diproses. Nah, nanti kita akan lihat bedanya dengan
sistem atau metode continue. Nah, kurang lebih untuk exhaust seperti ini. Ini contohnya mesin celup jet dyeing untuk kain rajut. Jadi ini kainnya dilihat dari pinggir ya, dari sisi depan, dari sisi kiri atau sisi kanan. Ini dimasukkan, kemudian kain akan diputar terus menerus, direndam dalam larutan gitu. Ini juga sama untuk yang winch, juga metodenya sama seperti jet dyeing tapi menggunakan wincher. Ini ada winchnya gitu. Oke, kemudian untuk mesin yang lain adalah ini contohnya mesin airflow. Kemudian untuk benang atau pita ada namanya mesin beam dyeing. Nanti kalian lihat di YouTube ya, ini banyak contohnya dan juga cara jalan mesinnya. Nah, untuk skala lab ini yang ada di kampus kita, ini ada biasanya untuk sampel-sampel uji ya, jadi kecil gitu. Ini tabungnya segini, kurang lebih kapasitasnya 300 ml. Ada yang model seperti ini, ada yang model seperti ini. Ini top loading, ini front loading. Sama seperti mesin cuci. Nah, kemudian untuk yang continue ini disebutnya juga adalah proses berkelanjutan. Artinya untuk masuk ke mesin ini kita tidak harus membutuhkan seluruh kain lalu dimasukkan berbarengan, tapi cukup beberapa bagian kain dia akan masuk secara bertahap, kemudian nanti keluar juga bertahap gitu ya. Nah, keunggulannya ini bisa lebih cepat, namun juga butuh beberapa unit mesin yang akan dirangkai menjadi suatu proses gitu. Jadi misalnya kalau untuk diagram alir, nah misalnya diagram alir ini nanti pencelupannya ada di pad steam, nanti pencuciannya ada di washing rank, pembilasannya ada di washing rank, pengeringannya ada di cylinder dryer. Jadi akan berbeda-beda alatnya atau bagiannya gitu ya. Nah, ini contohnya jenis-jenis pencelupan metode continue seperti ini. Silahkan kalian juga bisa di searching di YouTube jenisnya, model-model mesinnya untuk metode ini seperti apa. Nah, biasanya gini, untuk metode continue misalnya pad dry steam, berarti nanti mesinnya ada padder, ada dryer, ada steamer begitu ya. Nah, ini juga sama, padder, dryer, ada baking mesin gitu ya. Ini curing mesin biasanya pakai stanter gitu. Ini batching mesin biasanya pakai namanya batcher. Thermosol biasanya namanya thermosol chamber atau thermosol chamber room biasanya gitu ya. Kemudian untuk skemanya, nah bisa kita lihat ini perbandingan, ini yang ini khusus yang ini semi continue, yang ini continue, ini continue. Nah, untuk yang continue, jadi kalau kita punya 1 kilo kain, yang akan masuk ini hanya beberapa gram saja, bertahap gitu ya. Jadi dilewatkan lalu selesai, nanti dilewatkan selesai, dilewatkan selesai. Jadi nggak 1 kilonya dimasukkan, tapi dilewatkan selesai, dilewatkan selesai begitu ya. Nah, yang ini yang pad batch ini adalah termasuk semi continue ya. Nah, yang ini pad batching ini adalah semi continue. Kenapa disebut semi continue? Karena pada mesin padnya dia continue, kemudian dia akan digulung di batcher. Nah, pada saat proses di batcher ini adalah proses tidak continue, artinya prosesnya akan dimulai kalau si kainnya sudah digulung semua gitu ya. Nah, ini contoh skema prosesnya seperti ini. Jadi untuk continue, sistem continue maupun semi continue, skema prosesnya tidak dibuat berdasarkan grafik suhu dan waktu, tapi berdasarkan skema jalannya kain di mesin. Misalnya ini di padding dengan di mesin paddernya ada cat warna sama urea, kemudian ini chambernya,
kemudian ini padding alkali, kemudian ini steamer, kemudian ini bilas, pencuci sabun, bilas lagi. Nah, nanti dikasih parameter, misalnya di sini kalau suhunya panas kasih parameter berapa. Kalau ini ada WPU, ada wet pick up, dikasih parameter berapa persen. Begitu juga drying, ini harusnya ditulis parameternya, suhunya berapa, waktunya berapa. Termasuk ini juga sama ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti di steam ditulis 100 derajat Celcius sampai 102 derajat Celcius, waktunya 30 sampai 60 detik misalnya gitu ya. Jadi skemanya seperti skema jalannya kain di dalam mesin. Oke, skema prosesnya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk resep juga ada perbedaan ya, karena yang untuk exhaust kita mengenal float, untuk yang continue kita tidak mengenal float tapi mengenal wet pick up. Wet pick up-nya macam-macam, ada wet pick up di padding zat warna, ada juga wet pick up di padding alkali kalau ada alkalinya, ada juga padding di bagian pencucian sabun dan pembilasan biasanya gitu. Tapi biasanya yang ditulis di resep adalah WPU di awal atau di WPU zat warna, padding zat warna gitu ya. Nah, ini juga dituliskan, jadi WPU saja, WPU di awal, kemudian ada tulisan WPU alkali berapa persen gitu. Ya, suhunya juga ditulis dua-duanya, ada suhu drying tulis, suhu steaming tulis juga sama. Oke. Nah, ini contoh gambar mesinnya. Nah, jadi kalau misalnya punya kain segulung gini, yang diproses hanya selembar demi selembar gitu. Beda dengan kalau misalnya kita di exhaust punya segulung gini, segulung-gulungnya harus dimasukin ke mesin baru diproses. Kalau ini diprosesnya selembar demi selembar, selapis demi selapis gitu ya. Nah, alatnya seperti ini. Nanti akan ada berbagai macam keunggulan dan keterbatasannya gitu ya. Ini contoh untuk mesin celup metode continue. Ini di pad, biasanya ini untuk resin juga bisa. Di padding di sini, kemudian diangkat, kemudian langsung dikeringin dan di curing misalnya gitu bisa. Atau di baking bisa. Ini juga contoh washing ring untuk melakukan pencucian atau penetralan atau pembilasan gitu ya. Ini contoh washing ring. Jadi alat untuk cuci saja alatnya segini, untuk nyelupnya alatnya segini gitu ya. Jadi nah seperti ini ya. Ini padding alatnya di sini, kemudian ini drying di sini, kemudian ini fiksasi misalnya gitu ya. Di sini nanti ada pendingin di sini. Jadi untuk mesin continue ini alatnya kompleks, terdiri dari beberapa bagian mesin yang disatukan menjadi satu proses gitu. Jadi di sini ada thermosol, di sini ada steaming, di sini ada penggulungan juga. Gitu ya, tidak seperti di mesin exhaust yang hanya satu alat saja. Nanti masuk dipakai mencelup, keluar masuk lagi, keluar airnya, kainnya tetap di dalam, ganti larutan cuci sabun, keluar air, ganti lagi larutan bilas, seperti itu. Jadi cukup satu mesin saja, simple untuk seluruh proses. Nah, kalau yang continue tidak bisa ya. Yang continue harus alatnya masing-masing. Itu ini contohnya seperti ini. Ini untuk narrow fabric, pita, webbing tape atau elastik dan lain-lain gitu ya. Ini kainnya masuk, pitanya masuk, kemudian di pad, udah 2 kali pad, kemudian di drying langsung termofiksasi, kemudian dicuci, kemudian di drying kembali gitu. Oke, saya rasa penjelasannya cukup. Silahkan kalian bisa ditambahkan dengan sumber-sumber atau literatur terutama di YouTube. Kalian bisa lihat videonya seperti apa kalau yang sistem discontinue atau exhaust dan sistem continue dan semi continue. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh dikirimkan lewat WhatsApp.